Kalau seorang datang kepada saya mengatakan, wahai Habib, hidup saya ini susah, wahai Habib, tak seronoklah Habib, banyak masalah lah Habib, saya dibenci oleh keluarga saya sendiri, wahai Habib, begini dan begitu. Maka jawaban yang paling tepat apa? Kalau engkau mendapatkan musibah, kemudian kau menangis dengan musibah tersebut, kamu baca sejarah Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi Muhammad dapatkan? Belum lahir lagi ayahnya meninggal. Usia 6 tahun ibundanya meninggal. Usia 8 tahun atuknya meninggal. Usia 25 tahun ketika itu orang-orang sedang meninggikan Nabi Muhammad. Usia 40 tahun semuanya mengucilkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikatakan orang gila. Nabi Muhammad SAW setiap keluar dari rumahnya, Nabi Muhammad dikelilingi anak-anak kecil mengambil batu kemudian melempar, orang gila, orang gila. Orang yang paling dimuliakan, cucu Abdul Muttalib, seakan-akan presiden pada saat itu di tempat itu di kota Mekah, dikucilkan. Lain kalau orang memang itu sudah kecil, ini orang yang dianggap mulia. Dari semenjak muda dikatakan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang kebanggaan kami. Tiba-tiba berubah 100% sehingga apa? Dilempari Nabi Muhammad SAW. Dikatakan penyair, dikatakan pendongeng Nabi Muhammad SAW, sehingga keluar ke negeri Taif. Di situ Rasulullah SAW berdakwah. Apa yang Rasulullah SAW dapati? Rasulullah pun didekati lagi oleh anak-anak kecil, dilempari lagi dengan batu, sehingga Nabi Muhammad SAW berdarah. Sehingga Sayyidina Zaid bin Harithah berdarah. Kalian tahu Sayyidina Zaid bin Harithah? Beliau bersama Rasulullah SAW ketika berada di Taif. Sayyidina Zaid bin Harithah menjadi tameng bagi Rasulullah SAW. Dia berada di depan baginda Rasulullah SAW. Dia tidak menghadap ke belakang, akan tapi menghadap depan, sehingga orang-orang tahu bahwa sungguhnya dia sangatlah berani untuk demi baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau ada sahabat kita mengatakan kepada kita, saya penat hidup saya, tidak seronok hidup saya, hutang di mana-mana, begini dan begitu, kita beritahu kepada dia bahwa Nabi Muhammad SAW adalah insan yang paling utama. Tapi Nabi Muhammad mendapatkan musibah yang banyak daripada Allah. Kalau hidup itu seronok terus, itu adalah orang yang baik di sisi Allah, maka Firaun adalah orang yang paling hebat. Firaun hidupnya daripada muda, uang banyak, harta nikmat, semua ada. Tapi bukan itu hidup yang baik. Baginda Rasulullah SAW pun bukan orang yang tidak memiliki harta. Nabi Muhammad SAW punya satu ladang, itu isinya semua kambing, padang besar. Sampai kata sahabat itu tak tahu lagi ujungnya mana. Itu semua punya Rasulullah SAW. Datang satu orang daripada pedalaman, datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku datang daripada kaum yang jauh. Dia ceritakan bahwa begini dan begitu, dan dia mengatakan bahwa saya adalah pemimpin daripada kaum tersebut. Maka Rasulullah SAW pegang tangan dia. Lalu setelah Rasulullah SAW bawa dia, Rasulullah SAW bawa ke padang di mana di situ ada kambing-kambing Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, wahai fulan, apakah engkau sudah tengok kambing yang banyak ini? Dia kata, iya wahai Muhammad, aku sudah lihat, banyak sekali kambing punyamu. Iya kata Rasulullah, ini punyaku. Wow, hebat sekali wahai Muhammad, hartamu sangat banyak. Apa kata Nabi Muhammad? Itu semua untuk kamu, kamu bawa pulang. Dia terkejut dengan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka dia balik ke kampung dia. Dia katakan, wahai orang-orang yang ada di kampung sini, masuklah kalian semua Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr. Karena sungguhnya Muhammad memberi pemberian seperti orang yang tidak pernah takut kefakiran. Sehingga satu kampung semuanya masuk Islam. Satu kampung semuanya masuk Islam karena Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada kalian, bagaimana hidup saya susah, hidup saya bersedih, ketahuilah bahwa sungguhnya Nabi Muhammad jauh lebih sedih daripada engkau. Nabi Muhammad SAW jauh lebih banyak musibahnya daripada kamu. Kamu hanya musibahnya sedikit. Mungkin kamu punya hutang, mungkin kamu belum bayar, mungkin kamu punya kreditan belum kamu bayar, mungkin kamu punya ini dan itu. Itu saja paling masalah kamu. Masalah apa lagi dunia? Tidak ada yang pernah datang kepada guru kemudian, ya wahai guru, saya punya masalah. Masalah kamu apa? Hati saya kotor. Jarang sekarang yang datang kepada kita, kepada para ustaz, para ulama, para mubaligh, datang kepada mereka, wahai guru, wahai Habib, sesungguhnya saya punya masalah. Masalahnya apa? Hati saya kotor, saya ingin bertaubat kepada Allah. Sudah sedikit sekali orang yang seperti itu. Kalau datang, wahai Habib, bagaimana doa ijazah supaya saya boleh bayar utang? Wahai Habib, gimana supaya doa supaya saya dapat jodoh yang cantik?
wahai Habib. Semua permintaannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Ala kulli hal, masih baik dia orang seperti itu masih minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk daripada hamba-hamba Allah yang sadar bahawa sungguhnya hakikat kenikmatan yang abadi itu adalah hakikat yang paling terhebat, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala.